Halo, Shalom. Yang bisa dengar suara saya bisa lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Kita bersyukur dari berbagai tempat bisa berkumpul. Ya, Shalom, Papua, Medan, ya, Gotri. Ya, kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Nah, malam hari ini kita bersama-sama eh, akan belajar satu firman Tuhan dengan satu tema, mengapa musibah terjadi atas umatnya. Ya, tadi Mbak Ngatini menyaksikan betapa COVID-19 itu menghimpit kota Kudus, menghimpit para pekerja-pekerja kesehatan. Wah, itu satu tantangan yang luar biasa. Ada wabah, ada pandemi, tapi pertanyaannya, mengapa pandemi ini harus terjadi? Ya, dan pandemi ini tidak milih-milih. Orang cinta Tuhan juga bisa kena, pendeta juga bisa kena, siapa saja bisa kena, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, semua bisa kena. Kenapa ini terjadi? Mari belajar ini bersama-sama dengan kita dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 13 sampai ayat yang ke-20, tapi saya bacakan ayat yang ke-20 saja, Sir. Ya, ayat yang ke-20. Oh, saya tambah 21. Saya bacakan Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Wah, maaf ada terganggu suara-suara dari luar ya, karena rumah saya dekat dengan rumah ibadah yang lain. Ya, mari kita konsen. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujud menyembah. Sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, ayat ini ditulis karena latar belakangnya adalah Ayub, dikatakan firman Tuhan, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, tapi dalam sekejap anak-anaknya mati. Dalam sekejap hartanya habis. Dalam sekejap ya semua harta miliknya terbakar, ya habis ludes. Maka Ayub sujud pada Tuhan. Ya, saya boleh katakan musibah terjadi atas Ayub. Ya, musibah terjadi atas Ayub dan keluarganya. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Kita belajar malam hari ini. Ya, pandemi belum berakhir. Tidak terkecuali kota mana, daerah mana, bahkan ratusan negara di dunia ini mengalami yang namanya pandemi. Ya, virusnya bermutasi terus. Sampai nakes-nakes itu pasti capek, ya. Kapan ini berakhir? Tadi Pak Pras bilang, waduh, sudah berbulan-bulan, sudah setahun di rumah terus tidak keluar-keluar. Terus sekali kasih Tuhan, ya, belum lama ini kita mendengar ya berita-berita bahwa makam COVID sudah mulai penuh, ambulan berjejer, antre. Ya, ada COVID belum selesai di China, ada banjir yang melanda sedemikian rupa. Ya, bukannya di China kita mendengar di Jerman longsor, banjir sedemikian rupa. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan sekalian. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa musibah ini terjadi atas umatnya? Bahkan saya katakan, atas umat-umat Tuhan yang setia, yang melayani dengan tulus, yang memberi korban persembahan, yang menjaga hidup kudus, bahkan hamba-hamba Tuhan juga bisa terkena, bisa meninggal. Kenapa ini terjadi? Mari kita belajar. Musibah terjadi yang pertama, itu karena dosa umatnya. Ya, saya tidak memakai teori khotbah CLT yang Senin minggu besok kita akan pakai, tapi saya mengutip beberapa ayat untuk kita renungkan. Ya, yang pertama karena dosa umatnya. Kitab Amos pasal 4 ayat 9 mengatakan, aku telah memukul kamu dengan hama, penyakit gandum, ya, dan melayukan taman-tamanmu, kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon aramu, pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Rekan-rekan
Ya, Sang Kristus Kudus dikasih Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu ya murka. Tuhan bisa murka atas umatnya yang berbuat dosa. Ya, Tuhan murka, jelas ini Tuhan murka. Gagal panenmu telah kubuat gagal, kebun-kebunmu tak buat layu, kering. Tapi kenapa kau tidak berbalik kepadaku? Ini kata firman Tuhan. Ya. Dengan kata lain, musibah terjadi memang karena dosa umatnya. Karena memang umat manusia berdosa. Ya, hari-hari ini kalau kita kadang mendengar ada banjir, itu memang kadang terjadi karena kita tidak menjaga lingkungan kita. Orang buang sampah sembarangan di sungai, ya, pohon-pohon ditebang, ya jadi banjir lah. Itu memang sudah sewajarnya. Ya, sekalian memang kadang seperti itu terjadi. Tetapi Tuhan itu ya kadang juga menegur kita lewat cara-cara itu. Tetapi kadang-kadang umatnya itu tidak peka. Saya kasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan menegur kita, tetapi kita tidak peka. Kadang Tuhan menegur lewat suara hati. Ya, dengan lembut. Ya, mengingatkan lewat anak kita. Tuhan ingatkan lewat suami, istri. Atau kadang Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Lembut. Tapi kadang kita tidak peka. Ya. Orang Jerman bilang kalau orang tidak peka itu, apa, saudara? Pekok, begitu, saudara. Ya. Saya harap kita bisa ngerti pekok itu apa ya. Tidak peka, saudara. Ya, Tuhan sudah, ayo kamu tidak boleh ini loh, sudah dibisiki lewat firman Tuhan, ayo kamu jangan begini, dalam bekerja kamu harus lebih baik lagi, jangan pakai cara itu loh. Tapi kita tidak peka, ya, tidak peka. Ya, kayak orang kalau mencuri, orang mencuri pertama kali itu suara hatinya mesti deg 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 deg-deg begitu, saudara. Ya, orang itu mau karena memang orangnya baik, mau WA-an sama orang lain yang ada rasa-rasa, waduh, itu deg-degan, deg-deg, deg-deg, waduh, saudara. Tetapi, kita teruskan saja. Orang mau mencuri kedua itu sudah deg-deg, deg-deg. Cuman gitu, saudara. Wah, enggak konangan. Saudara. Orang mencuri ketiga sudah deg-deg, deg-deg. Orang kelima, keenam mencuri, dan tidak ada rasa. Ya. Sudah tidak peka lagi. Ya, tidak peka. Oleh karena itu, kadang Tuhan juga menegur dengan keras lewat peristiwa-peristiwa. Ya. Tuhan menegur dengan keras lewat peristiwa-peristiwa. Kita harus peka, tetapi harus kita ini membuat diri kita tuh lebih peka. Itu maksud saya. Peka. Peka terhadap teguran-teguran Tuhan. Ya. Kita harus selalu ingat bahwa dosa itu selalu membawa konsekuensi. Ya, dosa itu selalu membawa konsekuensi. Kalau kita ditegur Tuhan dengan lembut, tidak peka, dan terus berbuat dosa, ingat, dosa itu membawa konsekuensi. Diampuni enggak? Kalau kita bertobat, berbalik, ya mengaku, berbalik, bertobat, diampuni. Tapi tetap ada konsekuensinya. Kalau orang mencuri, ketangkap, ya harus diadili, masuk penjara. Maaf, kalau orang berzina, ya, menghamili orang, diampuni, tidak diampuni, tetapi harus diterima itu konsekuensinya. Harus menanggung konsekuensi. Makanya kita mesti harus peka yang pertama ini. Tuhan itu menegur kita. Ya. Mengapa musibah terjadi yang pertama? Karena memang dosa manusia. Yang pertama. Yang kedua, kenapa musibah terjadi? Karena akan ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Ya, satu peristiwa, murid-murid bertanya pada Yesus. Waktu Yesus sedang lewat, yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Tapi jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oh, ini luar biasa. Ada musibah, ya, seorang anak lahir, dia buta, ya, muridnya bertanya, siapa yang berdosa nih? Dia atau orang tuanya? Tetapi luar biasanya, musibah itu dikatakan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita memang harus mengalami banyak peristiwa. Harus diizinkan mengalami banyak hal. Mungkin sakit, mungkin juga ada orang yang kecelakaan. Ya diizinkan Tuhan terjadi, musibah itu diizinkan Tuhan terjadi, karena apa? Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam dia. Saudara sekalian, dosa itu selalu menghasilkan hal-hal yang buruk. Statementnya harus kita pahami. Tetapi, tidak semua hal yang buruk itu terjadi karena dosa. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, wah ini pemahamannya itu dulu waktu awal-awal, ya rasanya kalau orang kena COVID itu kayak orang kena kutuk ya Mbak Ngatini ya. Waduh, ya itu kayak orang kena hidayah gitu ya. Waduh, kena kutuk begitu rasanya seperti itu. Makanya sampai ada orang-orang yang tidak mau mengakuinya. Iya. Bisa juga memang ya hal buruk itu karena dosa, tetapi dikatakan sebuah statement tidak semua hal buruk itu karena dosa. Karena apa, Saudara? Karena akan ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Amin, Saudara. Ya, mari sejenak kita melihat kehidupan Ayub tadi. Ya. Penderitaan Ayub jelas bukan karena dosa. Penderitaan Ayub jelas bukan karena dosa, tetapi karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Ya. Ini mari kita tangkap, kita pahami benar-benar hal ini. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi pada diri Ayub. Karena apa? Kalau kita membaca kisah Ayub sampai fase yang terakhir, Tuhan menggantikan 2 kali lipat dari semua yang telah terjadi, dari semua yang telah hilang. Ya, ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Jadi bagi kita yang mungkin hari-hari ini mengalami problem, mengalami masalah, ya hari-hari ini yang mengalami keterpurukan mungkin, ya sekali dikasih Tuhan. Jangan terus, aduh, ini jangan-jangan karena bisa juga karena kesalahan kita, tetapi ingat, Tuhan juga bisa pakai setiap penderitaan itu menjadi satu alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan ini sangat terkenal dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan dikatakan pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Ya, ada banyak penderitaan, tapi percayalah, lewat penderitaan itu Tuhan bisa mengangkat kita. Ya, ada satu kisah kecil saya take di image di situ. Ya, ada seorang petani yang mempunyai seekor keledai. Ya, kalau kita di sini keledai tidak ada, katakanlah ada kuda kecil yang biasa diajak ke sawah untuk membawa beban. Kuda beban yang kecil. Nah, waktu berjalan menuju sawah itu, tiba-tiba kuda kecil ini terperosok dalam sumur yang kering. Ya, sumurnya kering. Kuda terperosok ke dalam, waduh, orang sudah miskin, punya kuda kecil satu, menemani dia kerja untuk membawa beban, masuk dalam sumur. Apa yang dibuat? Dia memanggil teman-temannya, kawan-kawannya, ayo, tolong ya aku bawa cangkul, ayo bawa cangkul ke sini. Kudaku masuk dalam sumur. Nah, teman-temannya mengira
kita akan melebarkan sumur itu supaya kudanya bisa naik. Di luar dugaan, sudah kita kubur saja kudanya hidup-hidup begitu. Waduh, ini ngeri sekali, saudara. Ayo kita cangkul tanah ke dalam, kita kubur hidup-hidup kuda itu. Waduh, saudara, kuda itu dari bawah dengar begitu. Waduh, bagaimana ya? Waduh, aku mati nih, habis nih hari ini, tamat nih riwayatku. Iya. Wah, itu tanah mulai menghimpit hidupnya. Wah, tanah mulai turun, langsung mendesak. Yang mendesak, tanah itu mendesak. Tapi kuda ini adalah kuda yang cerdas. Kuda ini kuda yang cerdas. Begitu tanah itu mendesak hidupnya di dalam sini, dia gerakkan badannya. Seret begini. Ya, tanahnya turun lagi. Begitu tanahnya turun, dia gerakkan badannya. Seret begini. Turun lagi tanahnya, turun. Dia gerakkan lagi. Sampai akhirnya apa, saudara? Wow. Sampai akhirnya tanah itu menutup lubang-lubang itu, dan kuda ini bisa naik di permukaan. Iya. Waktu kita menghadapi pencobaan, ya, jangan kita, ya sudahlah, ini nasibku, ya sudahlah, memang harus begini. Jangan, saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Asal kita mau bergerak, asal kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Iya. Tuhan memberikan jalan keluar. Saya sekali kasih Tuhan. Kita belajar di sini, ya. Kalau pencobaan itu diizinkan terjadi, kalau musibah diizinkan terjadi, karena ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Oleh karena itu, biar renungan pada malam hari ini boleh memberkati kita. Mengapa musibah terjadi atas umatnya? Mengapa Tuhan corona sudah 1,5 tahun terjadi di muka bumi ini? Mengapa Tuhan ini semua terjadi? Memang musibah terjadi bisa karena dosa umatnya. Tapi musibah terjadi juga bisa karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar pada kita saat kita mengalami pencobaan itu. Kita akan mengakhiri renungan malam ini. Saya mengajak untuk kita boleh memuji Tuhan ini. Mari kita ikuti bersama-sama dari rumah masing-masing pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Kapanpun ku kan berjalan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekiranya pujian ini, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang.